Sepengaruh apa sih settingan ketika buat Cana Andrao? Apakah sangat berpengaruh besar atau berpengaruh kecil? Ikan yang dulunya seperti ini, warnanya ngejreng, dari rimnya juga cukup bagus, dari segi kesehatannya juga enak, fit, dan sekarang jadi seperti ini. Warnanya jadi berubah, rimnya juga nggak begitu tegas, dari bentukan badannya juga agak bengkok, dan dari segi mental pun kurang begitu barbar seperti yang awal tadi. Mari kita bahas tentang settingan buat Cana Andrao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan bahas apakah settingan itu penting. Background warna hitam, putih, pasir hitam, merah apakah bisa berpengaruh? Jawabannya adalah bisa. Ayo kita bahas tuntas sepenting apa sih settingan itu. Dan ini sesuai pengalaman saya pribadi, saya sendiri, jadi mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang pas menurut kalian. Atau semisal ada masukan buat saya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan saya sendiri di sini juga sama-sama belajar. Jadi saya sendiri bukan suhu. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya sebaiknya kalian jangan lupa bantu follow dulu IG saya Ovi Animal. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat bikin kontennya. Jangan lupa subscribe ya. Menurut saya pribadi, settingan itu sangat-sangatlah penting. Karena kebanyakan beberapa masalah pada Cana Andrao, Cana-Cana yang lain bisa diselesaikan dengan satu cara, yaitu settingan. Emang masalah apa saja itu? Yang pertama yaitu masalah mental. Kalau semisal settingannya nggak nyaman menurut ikan, itu mentalnya juga terbentuknya susah. Meskipun kita bantu latih setiap hari, itu jatuhnya latihannya lama prosesnya. Tapi kalau misalkan nyaman, kita melatihnya juga jauh lebih cepat. Nah, dari segi mental, itu juga sangat berpengaruh kepada masalah berikutnya. Masalah berikutnya yaitu masalah dari warna. Semisal settingan itu kurang begitu nyaman menurut ikan, warna juga akan mudar. Warnanya itu benar-benar mudar. Ikannya nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi di akuarium. Meskipun dia udah lama nih, dia tinggal di situ dengan settingan yang seperti itu udah lama. Tapi kalau menurut ikan itu emang bener-bener gak begitu nyaman, ya warna pun juga akan susah. Naiknya juga akan susah. Meskipun kalian sering pakai pelet ini, itu. Kalau ikannya gak begitu nyaman, ya juga akan susah naiknya. Timbullah masalah berikutnya, yaitu masalah stres. Nah, stres sendiri itu bisa diakibatkan karena settingan. Misal settingannya itu terlalu cerah, putih semua, dan itu juga bisa mengakibatkan ikan stres kalau ikannya nggak bisa beradaptasi dengan settingan tersebut. Nah, alhasil timbullah masalah keempat. Ya, masalah keempat ini, nah ini dapat bisa menyebabkan sakit dan timbul juga kematian. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kondisi ikan stres, dia juga akan bisa nabrak-nabrak, loncat-loncat, dia akan gesek-gesek pasir juga. Dan alhasil ikan juga akan terluka, sirip dari mulai ekor, dia juga akan sobek, berlubang. Nah, timbullah penyakit pada ikan tersebut. Nah, itulah pentingnya settingan buat cana kalian. Nah, terus bagaimana nih Bang? Masalah settingan yang terbaik buat ikan. Apakah harus warna hitam, merah, atau warna biru dan lain sebagainya? Nah,
Untuk kalian menentukan di mana ikan titik kenyamanan pada settingan tersebut, caranya seperti ini. Yang pertama adalah cari tahu asal mula kalian mendapatkan ikan tersebut. Kalau semisal kalian mendapatkan ikan itu dari seller sebelumnya dan mentalnya itu udah bagus, kok pas di rumah mentalnya itu jelek, kalian bisa lakuin settingan seperti yang ada di seller atau penjual sebelumnya tersebut. Jadi kalian sesuaikan dan kalian samain tuh biar ikannya juga nyaman. Nah, kalau misalkan ikannya itu baby bang, ikannya sama sekali belum ada mental sama sekali. Nah, ini kalian harus cari tahu titik kenyamanannya. Caranya kalian bisa uji coba. Kalian menggunakan settingan gelap sama settingan putih. Kalian bisa lakuin dulu 1 minggu menggunakan settingan yang cerah. Misal kalian menggunakan background putih. Lalu kalian bisa menggunakan pasir yang warna merah atau warna hitam. Kalian bisa lakuin 1 minggu. Nah, perkembangannya bagaimana tuh? Nah, kalau semisal perkembangannya kok kayaknya masih agak kurang begitu stabil atau misal ikannya nggak mau aktif, kalian bisa menggunakan settingan berikutnya, yaitu menggunakan settingan gelap, menggunakan background hitam atau pasir merah yang sekiranya cenderung lebih gelap. Nah, kalian bisa lakuin 1 minggu atau 2 minggu tuh, lihat perkembangannya seperti apa. Karena proses seperti itu sebenarnya nggak bisa instan ya, nggak bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, karena itu kalian harus benar-benar sabar. Cari titik kenyaman pada ikan itu benar-benar sabar. Benar-benar sabar, apalagi kalian beliharanya itu dari kecil. Nah, kalau dari kecil itu sebenarnya bagus. Apalagi kalau kalian misalkan menemukan titik yang terbaik, itu benar-benar bagus tuh. Perkembangannya pun nanti ke depannya pun juga enak. Lakuin aja seperti itu selama misal settingan yang pertama nih, settingan cerah. Kalian lakuin aja 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan juga boleh. Lakuin bagaimana perkembangannya, langsung ganti lagi nih menggunakan settingan yang berikutnya. Kalau yang cerah udah nyaman ya gak usah ganti gitu loh. Kalian cari aja titik kenyamanannya itu. Kalau dari segi warna sendiri ya, kalau misalkan masalah pelet ya, masalah pelet sendiri itu nomor 2 menurut saya. Karena percuma kalau misalkan peletnya bagus, kalau gak nyaman, naiknya susah warnanya. Jadi yang paling utama adalah titik kenyamanannya dulu tuh. Jadi jangan masalah pelet bagus nih, jangan. Ini titik kenyamanan dulu pada ikan. Nah, terus apa perlu bang kalau dikasih hiasan seperti batu atau kayu? Kalau itu mah nomor terakhir, kalian jangan pernah memikirkan itu. Itu hal yang terakhir. Apalagi kalau ikannya ikan baru tuh. Ikan baru jangan kasih kalian hiasan seperti kayu atau batu. Yang ada malah buat tempat persembunyian. Pakailah settingan yang polos saja, pasir sama background itu udah cukup. Jadi kalau misalkan nih kalian punya ikan satu nih, ikan pertama kalian nih, kalian minimal paling tidak punya 2 settingan akuarium antara cerah sama yang gelap. Nah, itu dari situ tuh kalian bisa menilai ikan tersebut. Oh ya, untuk ukuran tank akuarium kalian harus menyesuaikan dengan ikan tersebut. Kalau semisal ikannya nih, misal ikannya 10 cm, paling tidak kalian ukurannya untuk akuariumnya itu paling di 20 dikali paling minimalnya paling di 15 biar ikannya itu bisa aktif sana sini. Dan untuk volume airnya pun kalian gak perlu tinggi-tinggi. Dan penempatan tanknya pun kalian usahakan cari tempat yang benar-benar nyaman. Hindari dari getaran-getaran mesin ya enggak, seperti misal mesin jahit atau mesin apakah itu yang dapat menyebabkan getaran pada akuarium. Jadi kalian hindari tuh getaran-getaran seperti itu. Biar ikannya itu tidak stres. Untuk masalah air, semisal air di kalian itu kurang begitu bagus, kalian bisa menggunakan air yang seperti isi galon tuh, isi ulang galon, atau kalian bisa campur dengan olahan ketapang, atau dikasih daun ketapang, atau misalkan dikasih ketapang celup, atau kalian bisa dikasih seperti ketapang yang udah cair, atau semisal kasih obat tambahan seperti obat biru atau misal obat yang akriflavin lah, obat yang bisa menghilangkan jamur. Itu kalau misalkan airnya kurang begitu bagus di daerah kalian.
Nah, itu adalah sedikit pengalaman saya pribadi masalah mengenai settingan. Sepenting apakah itu settingan ketika buat ikan cana? Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak ya kekurangan. Kalau semisal kalian masih ada yang dibingungkan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar dan nanti saya akan bantu jawab sebisanya saya dan semampunya saya, dan kita juga saling sharing-sharing bareng nih, saling belajar bareng. Semisal saya juga kalau ada kekurangan pun kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Oke? Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf ya. Dan buat kalian juga jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.